Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Teman-teman yang masih menonton video asbab saja, dengan seizin Tuhan, Anda adalah orang yang sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke, kita kali ini lanjut tentang belajar kita ya. Bagaimana cara untuk sampai menuju Allah. Jadi untuk sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua metode yang secara garis besar ada dua ya. Yaitu yang pertama adalah sistem yang langsung. Kalau istilahnya adalah majdubun, atau istilahnya semuanya ditinggalkan ya. Jadi ketika satu orang hamba ini ingin menuju kepada Allah, maka semua ditinggalkan. Hartanya, kesenangannya, ya keluarganya tinggalkan semuanya, dan hanya fokus kepada Allah SWT. Jadi biasanya orang-orang yang mengambil metode ini, dia tidak memikirkan lagi untuk mencari pekerjaan, mencari uang ya, karena semua tinggalkan. Biasanya menyepi kan, menyepi di gunung-gunung ya. Tetapi ada juga yang tidak menyepi, ada juga seperti itu ya. Dia cuekin semua keperluan-keperluan, dia hanya fokus menuju kepada Allah SWT. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia terlalu semangat menuju kepada Allah SWT. Dan biasanya memang Allah SWT ini lebih suka ya dalam penyambutan kepada seorang hamba yang hamba ini mendekatkan diri pada Allah, maka Allah lebih suka lagi. Sehingga kadang-kadang pancaran daripada kecintaan Allah SWT kepada hamba ini, jasadnya tidak kuat ya, wadah batinnya tidak kuat, sehingga akhirnya menjadi jadab ya, atau seperti orang gila ya. Karena sudah tidak memikirkan apa saja. Jadi hatinya ini sudah penuh dengan kecintaan kepada Allah SWT. Dia lupa segalanya. Sehingga kalau orang-orang umum mengatakan bahwa ini dia orang yang sedang gangguan jiwa, seperti ya. Tetapi betulnya dalam pandangan Allah ya, inilah satu orang hamba yang hanya fokus untuk kepada Allah SWT. Yang kedua adalah sistemnya secara bertahap-tahap ya. Jadi sedikit demi sedikit ada penambahan ilmu, nanti belajar lagi ada penambahan ilmu. Nah ini lebih aman ya daripada yang pertama tadi. Jadi kepahaman yang akan diberikan dalam metode yang kedua ini adalah ilmunya ini kita dapatkan secara bertahap. Mungkin pengenalan Allah dari yang diciptakan dulu ya, makhluk-makhluk yang diciptakan, kemudian nanti masuk bertahap lagi bagaimana sifat-sifatnya Allah gitu, kekuasaannya Allah bagaimana. Nah ini dibahas secara bertahap. Jadi ini lebih bersahabat ya, karena kalau kita belajar bertahap ini ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari akan kita bisa buat. Demikian yang sudah berkeluarga, dia akan tetap memikirkan keluarganya ya. Kemudian yang punya pekerjaan atau wira swasta atau perusahaan atau kebun, dia tidak lupakan semua. Dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi hatinya sudah mulai ada perubahan bahwa dia akan ingat kepada Allah SWT. Nah, jadi mana yang kita pilih? Ya kalau secara
teori atau pikiran manusia yang kedua ini ya, karena lebih mudah ya. Tetapi kalau dalam pandangan Allah SWT ya suka-suka Allah SWT. Kadang satu orang hamba didudukan di makom yang pertama, metode yang pertama, atau kadang-kadang juga Allah SWT melihat satu orang hamba ini dimasukkan ke dalam level atau keadaan yang nomor 2. Ya, jadi kalau sudah kita membicarakan tentang sisi Allahnya, maka kita ini manusia ini tidak ada pilihan. Tetapi kalau kita bicara masalah syariat, maka kita ada pilihan, yaitu sebaik-baiknya adalah kita yang nomor 2 ya. Jadi secara perlahan wadah kita diperbaiki. Ketika ada pengetahuan atau kecintaan Allah masuk dalam hati, maka masih tertampung. Nanti kalau kita besarkan lagi wadahnya, begitu masuk lagi masih ada tertampung lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman seperti mungkin putus asa ya, ada yang sesudah zikir, sudah banyak ibadah, sholat tengah malam, tetapi tetap juga masih belum mengenal Allah sebaik-baiknya, belum paham juga apa itu ma'rifat, apa itu hakikat, belum paham juga, tetapi tetap akan mendapatkan ilmu ya, walaupun sedikit. Jadi sedikit-sedikit tapi bertambah. Ini yang dibuat ya oleh Malaikat Jibril ketika mengajarkan kepada Rasulullah. Ini bertahap-tahap. Dari kecil dibersihkan badannya, hatinya, jiwanya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya, yaitu bagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW sampai menuju Allah SWT. Dan tidak Al-Quran ada 2 ya, yang diceritakan bagaimana yang jumpa dengan Allah SWT ya. Kalau tak salah ada 2. Salah satunya lagi adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya ya, supaya tidak terlalu panjang videonya ini. Dengan seizin Tuhan, tetap Anda adalah orang yang sehat, kaya, raya, dan bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Persamaan asbab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.